Baik, saya minta tolong mejanya dirapikan dulu semuanya. Bajunya dirapikan, sama kalau ada sampah di bawah meja, tolong diambil dulu, buang di tempat sampah ya. Sudah? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa mulai. Apa ada yang tidak masuk? Oke, saya presensi dulu ya. Ahmad, Aisyah, Husain, Zahra, Nufail. Nufail mana? Nggak masuk, kenapa? Oh, sakit. Oke, satu aja ya yang tidak masuk. Baik. Nah, saya mau tanya nih, kemarin kita belajar apa? Di bab puasa. Masih ingat nggak kira-kira sama bab puasa? Masih. Kalau begitu saya mau tanya dulu ya. Jadi gini, pada saat berpuasa, Ahmad berenang di kolam renang. Nah, Ahmad ini nggak hanya berenang aja, tapi dia itu juga menyelam. Tapi kemudian secara tanpa sengaja Ahmad meminum air kolam renang, jadi tertelan tanpa sengaja. Nah, gimana dong hukumnya? Apakah puasa Ahmad tetap sah atau batal? Oke, pinter. Yang kedua ya, pada siang hari mata Hasan tiba-tiba gatal dan merah. Nah, kemudian Hasan menggunakan obat tetes mata. Nah, menggunakan obat tetes mata pada saat puasa itu membatalkan puasa atau tidak? Oke, berarti kalian sudah paham semuanya ya? Ya, insya Allah sudah paham ya. Atau mungkin ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, jadi kalau gitu sekarang kita belajar apa nih? Iktikaf. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bab iktikaf, saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran iktikaf yaitu peserta didik diharapkan menunjukkan sikap tawadhu dan khusyuk dalam beribadah, menunjukkan sikap patuh dan mawas diri, memahami pengertian dan hukum iktikaf, mengidentifikasi syarat dan rukun iktikaf, mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf. Oke. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit dulu ya tentang apa itu iktikaf. Nah, jadi iktikaf itu berasal dari bahasa Arab ya'takafa, ya'takifu, ya'tikafan. Artinya apa? Artinya tinggal, menetap, berdiam diri di suatu tempat. Nah, secara istilah, iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, iktikaf ini ada dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 125, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Gitu. Kemudian hukum iktikaf. Nah, jumhur ulama bersepakat bahwa hukum iktikaf adalah sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar untuk melakukan iktikaf.
Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai iktikaf. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu selanjutnya kita membahas mengenai rukun iktikaf, syarat iktikaf dan lain-lain ini melalui kegiatan diskusi ya, mengenai dan presentasi. Oke, masing-masing kan saya sudah bagi kelompok ya, silahkan berdiskusi dulu dengan teman-teman kelompoknya. Dari kegiatan diskusi dan presentasi tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau masih ingin tanya, silahkan angkat tangan, tidak apa-apa. Tidak ya. Oke, kalau gitu lanjut ke hikmah iktikaf. Ya. Nah, iktikaf ini hikmahnya untuk menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kemudian, iktikaf ini juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kok bisa? Iya, karena iktikaf itu dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Jadi, kalau jiwa dan batin kita mendapatkan ketenangan, maka itu dapat memberi energi positif ke kita. Seperti itu. Kemudian sebagai evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Kemudian apa? Kita bisa mendapat ketenangan, ketenteraman hati, gitu. Terus mendapat berbagai macam kebaikan dari Allah. Kemudian amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk selanjutnya, saya minta tolong dikerjakan buku paketnya halaman 78, soal pilihan kanan dan uraian. Minggu depan kita bahas ya. Oke, sampai di sini apa ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.